Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita ketemu lagi di sekolah minggu online. Ya, semua kabarnya baik-baik, pasti kan? Nah, pada sehat, biar kita tuh bisa fokus ikut ibadah online pada hari ini. Nah, tapi adik-adik, sebelum kita mulai ibadah online hari ini, ada baiknya nih kita memperkenalkan diri dulu. Pasti kalian masih pada asing gitu kan sama wajah-wajah kami ini. Nah, kalau namaku Catherine. Kalau aku Fani. Tapi adik-adik ini kok kelihatannya masih pada lemes gitu ya. Nah, daripada adik-adik lemes-lemes gitu, mending kita bangkit berdiri memujikan nama Tuhan aja deh, biar kita Biar nggak semangat. ngantuk juga. Iya tuh. Nah, kita akan menyanyikan lagu Saya Bukan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk dulu. Ya, duduk semua. Mari adik-adik kita hening sejenak, kita bersatu dalam doa. Ya, tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk melaksanakan ibadah online pada hari ini. Berkati supaya kami bisa fokus dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita masuk ke doa firman bersama Bu Arifia, kita pujikan pujian satu lagi ya. Ya, biar lebih semangat. Ya, biar lebih semangat tuh dengerin firmannya. Kita mau memujikan Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Halo adik-adik yang manis, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Nah, adik-adik sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau belum siap, ayo coba Alkitabnya disiapkan terlebih dahulu ya. Kakak tunggu. Nah, sudah siap? Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita dulu adik-adik. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara berdoa. Mari adik-adik tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu
akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Bapa memberikan kepada kami kepandaian sehingga kami boleh mengerti dan melakukan firman-Mu dengan baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambilkan dari Kejadian 32 ayatnya yang ke-28. Kakak ulangi lagi ya. Firman Tuhan pada pagi ini akan diambilkan dari Kejadian 32 ayat yang ke-28. Kitab Kejadian itu kitab apa ya? Masuk perjanjian lama atau masuk perjanjian baru ya? Bagus, pinter-pinter semuanya. Kitab Kejadian itu masuk di perjanjian lama, di bagian awal ya adik-adik ya. Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama. Kejadian 32 ayat 28. Begini bunyinya. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Adik-adik, siapa yang pernah merasa takut? Ayo tunjuk jari. Itu ada yang merasa takut, ada yang tunjuk jari. Itu ada yang malu-malu. Tidak perlu malu adik-adik, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya takut. Nah, kakak mau tanya nih, adik-adik takut apa? Apa ada yang takut dengan hantu? Mungkin ada yang takut tidak naik kelas? Atau barangkali adik-adik ada yang takut dengan gelap? Ayo, siapa yang takut dengan gelap? Kalau ada adik-adik yang takut dengan gelap, berarti adik-adik sama dengan anak yang bernama Edo. Siapa sih Edo? Edo itu adalah seorang anak yang takut dengan gelap. Sehingga ketika dia mau tidur adik-adik, lampu di kamarnya tetap dia nyalakan. Tetapi suatu hari Ibu Edo berkata, Edo, mulai malam ini nanti kamu kalau tidur lampunya harus dimatikan ya. Sebenarnya adik-adik, Edo tidak mau. Tetapi karena ibunya mendesak, akhirnya dia berkata, baik Bu. Nah, suatu malam seperti yang telah dijanjikan oleh Edo, ketika Edo sudah bersiap untuk tidur, ibunya datang kemudian mematikan lampu di kamarnya. Ceklik begitu. Nah, setelah itu ibunya keluar dari kamar. Ketika ibunya sudah keluar dari kamar, apa yang Edo rasakan adik-adik? Edo merasa sendirian. Edo merasa kesepian. Dan tentu saja Edo merasa ketakutan. Gimana sih kalau ketakutan? Kalau ketakutan ya adik-adik, ini detak jantungnya berdebar keras, jeduk jeduk jeduk, seperti suara musik ya. Kemudian keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Dia merasa sangat ketakutan, sehingga dia merasa ada sesosok monster yang tinggi, besar mendekati dia. Edo begitu takut sehingga dia menjerit, "Ibu, tolong! Ibu, tolong!" Nah, ketika
Ketika ibu mendengar jeritan Edo, ibu segera berlari menuju kamar Edo. Ada apa Edo? Ada apa? Edo menjawab, tolong aku ibu, ada monster di kamarku. Nah, kemudian ibu Edo menyalakan lampunya. Nah, mana monsternya Edo? Mana? Coba lihat, nggak ada. Tetapi Edo tidak berani untuk membuka mata adik-adik karena dia merasa takut. Nah, kemudian ibunya menenangkannya. Tenang dulu Edo, ayo tenang dulu. Ambil napas, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Tenang ya. Coba lihat sekelilingmu. Buka matamu, lihat, ada nggak monsternya? Nah, kemudian adik-adik, Edo mulai membuka matanya sedikit demi sedikit. Ternyata benar. Ternyata tidak ada monster di kamarnya. Kemudian ibu berkata, Edo, kalau kamu takut kamu harus tenang. Belajar tenang ya. Kalau kamu ketakutan, nanti hal-hal yang buruk akan datang kepada kamu. Jadi ketika kamu merasa takut, kamu harus tenang sehingga kamu bisa berdoa. Demikian yang diucapkan Ibu Edo. Nah, malam itu akhirnya Edo ditemani dulu oleh ibunya. Kemudian lampu di kamarnya dimatikan. Nah, adik-adik, dari cerita itu apakah ada yang mengalami hal seperti Edo? Merasa takut? Ada atau tidak adik-adik? Seperti yang kakak sampaikan tadi, setiap orang pernah mengalami rasa takut. Jadi adik-adik tidak perlu merasa malu. Tetapi adik-adik, sebagai anak Tuhan, kita harus bisa mengalahkan rasa takut. Di Alkitab juga banyak adik-adik tokoh-tokoh Alkitab yang merasa takut. Contohnya tadi di Kejadian 32 ayat yang ke-28. Loh, siapa yang mengalami ketakutan? Yang mengalami ketakutan adalah Bapak Yakub. Adik-adik tahu kan siapa Bapak Yakub yang terkenal itu? Tapi Bapak Yakub juga pernah merasa takut. Apa yang dilakukan Bapak Yakub? Bapak Yakub berdoa, berserah kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memberi berkat. Nah, adik-adik mau tidak seperti Bapak Yakub, diberkati oleh Tuhan, tidak takut lagi? Mau kan? Siapa yang mau tunjuk jari? Banyak sekali yang mau. Kalau mau, berarti adik-adik harus apa yang pertama tadi? Belajar untuk tenang. Yang kedua, adik-adik harus berdoa. Ingat adik-adik, yang namanya pemberani itu bukanlah orang yang tidak pernah takut, tetapi yang dikatakan sebagai pemberani adalah orang-orang yang berhasil mengalahkan rasa takut seperti Bapak Yakub. Nah, adik-adik, berani tak untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan? Pasti berani. Bagus sekali. Nah, itu tadi firman singkat dari kakak yang kakak sampaikan. Nah, ada tugas yang harus kalian kerjakan adik-adik. Tugasnya mudah sekali. Tugasnya adalah menuliskan rasa takut yang kalian rasakan. Menulisnya di mana? Itu ada gambar tangan yang nanti bisa kalian ambil di gereja ataupun bisa di-download. Nanti di bawahnya kalian tuliskan kamu takut apa? Misalnya takut tidak naik kelas, atau takut disuruh maju bu guru, atau takut apa saja. Boleh kalian tuliskan di sana. Kok ada adik-adik yang belum bisa nulis ya? Kalau ada adik-adik yang belum bisa menulis, minta sama mama papanya untuk membimbing ya.
Jadi dituliskan oleh mama papa. Setelah dituliskan, nanti didoakan bersama-sama. Jadi didoakan apa saja tadi yang rasa takut yang kalian rasakan, apa saja didoakan supaya adik-adik tidak takut lagi. Bersama Yesus, bersama Tuhan, takutku hilang. Amin. Sampai jumpa lagi. Adik-adik tadi sudah pada mendengarkan firman dari Bu Arifia kan? Nah, jangan lupa ya tugas dari Bu Arifia tadi dikerjakan. Terus dikirimin di grup WA. Ya nanti ada surprise-nya loh, pasti pada mau kan? Iya, jangan lupa ya. Nah, adik-adik sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini, kita mau memujikan Aku Lagu Percaya. pengakuan iman. Ya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam tenang. Aku percaya gereja yang kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Adik-adik, sebelum kita tutup perjumpaan kita hari ini juga, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Karena berkat-Mu kami dapat melaksanakan sekolah minggu hari ini dengan lancar ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah.